Baiklah, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita semua. Memulai webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan terus berkembang dan menambah wawasan dan memperluas jaringan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad, kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bespet Network, yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya cara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hidayah selaku host webinar pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa. Dan yang kedua, penyampaian materi. Dan ketiga, sesi tanya jawab. Dan terakhir, ada penutup dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan dengan Mas Alfarel Al-Ghazali. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Sayyidina Muhammadin Fatihi lima'u wal khatimi lima sabak wan nasyiril haqqa bil haqqa wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi washabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil mid wa barakatan fil rizki wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma awin aina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau berkehendak. Pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Best Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka, ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Mas Farel atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Introduction to Wireless LAN Controller yang akan disampaikan oleh saudara Mas Badli Abdul Goni. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur Raise Hand dan Open Mic atau bisa tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, kepada saudara Mas Badli Abdul Goni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul pada webinar hari ini dalam keadaan sehat. Di sini saya sebagai narasumber yang akan membahas topik seputar jaringan komputer, khususnya mengenai wireless LAN controller dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mulai dari konsep dasar, dasar WLAN, dan kita kerjanya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri Abdul Ghani. Nah, alamat asal saya itu di Cianjur, Jawa Barat. Dan alamat domisili saya itu yaitu di Cibelasari, Tangerang, Banten. Dan pendidikan saya itu di MTS Al Ikhlas tahun 2019 sampai tahun 2022. Dan pendidikan yang pertama saya itu yaitu di Best Network. Dan di sini juga ada Instagram saya Muhammad Badli dan email Muhammad Badli 4 gmail.com. Nah, di sini ada beberapa topik. Nah, di sini ada beberapa topik. Apa itu WLAN? Nanti kita akan menjelaskan apa itu WLAN. Dan yang kedua itu kita akan menjelaskan standar 802.11. Dan yang ketiga akan kita membahas macam-macam standar. Terus yang keempat kita akan membahas juga frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Yang kelima kita akan membahas WLAN komponen. Nah, yang keenam juga kita akan membahas apa itu WLC. Nanti kita akan bahas apa itu WLC. Dan yang ketujuh kita akan membahas manfaat WLC. Nah, kita akan membahas buat apa WLC itu. Dan yang kedelapan kita akan membahas bagaimana cara kerjanya WLC. Nah, di sini ada
beberapa tabel data isi. Yang pertama yaitu WLAN. Nah, apa itu WLAN? Nah, net WLAN adalah Wireless Local Area Network, atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti jaringan area lokal. Nah, WLAN ini dia bisa berupa wireless non kabel, bisa juga berupa wired pakai kabel. Nah, di WLAN ini ada dua, bisa pakai wireless non kabel atau bisa pakai wired pakai kabel. Nah, terus LAN kabel juga menggunakan teknologi radio frekuensi. Nah, jadi WLAN ini dia menggunakan radio frekuensi untuk mengirim dan menerima data tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, jadi WLAN ini dia mengirimkan data dan menerima dia menggunakan radio frekuensi tanpa menggunakan kabel fisik, seperti pada jaringan kabel tradisional. Nah, WLAN juga berfungsi sebagai jalur akses ke sumber daya jaringan seperti internet atau perangkat yang terhubung ke jaringan yang lain. Nah, WLAN menggunakan standar IEEE atau juga Institute of Electrical and Electronic Engineer 800 Bitcom. Nah, WLAN dia menggunakan standar IEEE atau juga bisa disebut Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh wireless sama wired. Nah, dari gambar sebelah kiri, contoh dari wireless. Nah, dia sebuah modem. Nah, sebuah laptop connect ke modem dia menggunakan wireless atau bisa juga dibilang istilahnya WiFi. Nah, modem ini memancarkan sinyal radio ke sebuah laptop dan laptop menerima menerima data dan mengirim data dari sebuah modem. Nah, jadi wireless ini dia tanpa menggunakan kabel, tapi dia menggunakan wireless dan kabel. Nah, dari gambar sebelah kanan, nah dia menggunakan kabel. Nah, komputer dia terhubung ke internet menggunakan kabel. Nah, dan switch ini untuk membagikan atau memperluas atau juga menghubungkan beberapa device seperti komputer, game konsol, printer. Nah, dia mengirimkan data dan menerima data itu dia menggunakan kabel. Beda sama yang wireless dia menggunakan wireless tanpa kabel. Nah, selanjutnya, nah LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. Nah, merupakan sebuah jaringan kumpulan host yang cangkupannya wilayah lokal saja. Jadi maksudnya itu LAN itu misalnya di sini ada komputer, nah di sebuah gedung misalnya, sini komputer. Nah,
Di sebelah gedung itu ada komputer lagi. Nah, LAN itu dia sebuah kumpulan yang cakupannya wilayah ini saja. Nah, maksudnya itu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN. Nah, LAN ini menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Nah, dari kelebihan dan kekurangan dari si WLAN ini, yang pertama ada mobilitas. Nah, WLAN ini dia kelebihannya itu mobilitas. Yang kedua itu ada kemudahan pemasangan. Jadi WLAN ini dia pemasangannya mudah. Nah, ketiga itu ada skalabilitas. Yang keempat ada kemudahan akses. Yang kelima ada frekuensi biasa. Nah, kelebihan dari WLAN itu ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan. Yang kurangannya itu ada di keamanan. Jadi WLAN ini keamanannya lumayan rentan dan mudah dibobol. Nah, supaya menutupi dari kekurangan ini, keamanannya itu menggunakan WLAN ini menggunakan enkripsi yaitu atau bisa juga dibilang password. Nah, gimana caranya supaya si WLAN ini nggak dibobol? Nah, caranya menggunakan password yang kombinasi jadi seperti huruf A, huruf kecil, tambah angka, terus sama simbol. Jadi dikombinasi supaya ketat. Nah, jadi kekurangan nilainya ada juga kinerja. Nah, kinerja ini juga kekurangan dari si WLAN. Yang ketiga ada keterbatasan jaringan. Nah, keterbatasan jaringan ini di si WLAN yaitu jaringannya terbatas. Misalnya cuma 15 meter atau 10. Jadi di luar jangkauan itu dia tidak menerima WLAN itu. Ini ada gangguan. Nah, gangguan si WLAN itu cuma ada gangguan, jadi kekurangan si WLAN, yaitu misalnya ya ini akses point atau WLAN. Nah, sini tembok. Nah, di luar sini dia tidak menerima atau mengirim data. Nah, yang kelima adalah ketergantungan pada sumber listrik. Nah, si WLAN ini juga tentu menggunakan sumber daya listrik. Nah, kalau tidak menggunakan sumber daya listrik, otomatis dia tidak akan bisa mengirimkan atau menerima data. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan standar 802 gitu. Nah, protokol 802.11 ini adalah serangkaian standar yang digunakan untuk jaringan nirkabel. Jadi, jaringan nirkabel itu ada standarnya yaitu atau juga bisa disebut protokol yaitu 802.11. Nah, standar ini ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau juga bisa disebut juga IEEE. Nah, dan mengatur sebagai se- aspek jaringan atau jaringan net kabel termasuk sebagai spesifikasi fisik seperti frekuensi radio yang digunakan dan kecepatan transfer data serta
protokol akses media untuk mengatur bagaimana perangkat di jaringan berkomunikasi satu sama lain. Nah, protokol 802.11 ini membentuk dasar bagi teknologi Wi-Fi yang banyak digunakan saat ini dalam berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga hingga kantor dan tempat umum. Nah, di sini juga ada jenis standar 802 dan 11. Nah, di era klasik dari awal sampai 2023, ini adalah bisa disebut kakek dari WiFi. Kecepatannya sangat lambat, maksimalnya 11 Mbps dan hanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang sangat padat. Nah, 802.com ini pada awal pada tanggal atau pada tahun 1997, nah frekuensi ini cuma 2,4 GHz. Kecepatannya hanya 2 Mbps dan bandwidthnya 22. Nah, ini adalah fondasi pertama Wi-Fi sangat lambat. Jika dibandingkan standar sekarang hanya cukup untuk kirim teks sederhana. Terus yang kedua juga ada kedua juga ada 802.11b. Nah, ini revisian dari 802.11 ini pada tahun 1999. Nah, frekuensi ini 2,4 GHz, bandwidthnya juga 22, tersebutnya kecepatannya 11 Mbps. Nah, ini yang membuat Wi-Fi populer pertama kali di rumah-rumah dan perkantoran karena harganya yang mulai terjangkau. Terus yang ketiga juga ada 8 802.11a. Tanggal rilisnya juga itu 999 dan frekuensinya itu 5 GHz. Bandwidthnya 20 dan kecepatannya itu 54 Mbps. Nah, di protokol 802.11a ini meski meski liris barang seri B dan seri A memakai frekuensi 5 GHz yang lebih sepi gangguan, tapi jangkauannya lebih pendek dibandingkan 2,4 GHz. Nah, selanjutnya itu ada 802.11g. Nah, tanggal rilisnya itu yaitu 2003. Dan kita frekuensinya itu 2,4 GHz. Bandwidthnya 20. Dan kecepatannya itu 54 Mbps. Nah, standar ini sangat ikonik. Ia membawa kecepatan 54 Mbps ke frekuensi 2,3 GHz. Sehingga jangkauannya luas dan kecepatannya lumayan pada zamannya. Nah, selanjutnya yaitu di era modern, yaitu WiFi 4 atau WiFi 5. Ada juga yang pertama 802.11. Nah, pada tahun 2009,
Frekuensinya itu dia mencakup dua frekuensi yaitu 2,4 GHz sama 5 GHz. Bandwidthnya itu 20 sama 40 dan kecepatannya itu 600 Mbps. Nah, lompatan yang besar memperkenalkan teknologi 5 beberapa antena sekaligus untuk memperstabil sinyal. Selanjutnya yaitu ada 802.11 AC yang tanggal rilis 2013, dia menggunakan frekuensi 5 GHz. Dan bajunya itu 20, 40, 80, dan 160. Kecepatannya itu 6,8 Kbps. Nah, dia fokus pada kecepatan tinggi di jalur 5 GHz. Disinilah cara streaming video HD dan bermain game online tanpa kabel mulai stabil. Nah, selanjutnya yaitu di arah performance, yaitu 802 dan 11 AX yang tanggal rilisnya 2019. Frekuensi juga dia menggunakan 2,5 GHz sama 5 GHz. Bandnya juga dia 20 sampai 160 dan kecepatannya itu 9,6 Mbps. Nah, dirancang bukan cuma ngebut, tapi agar tetap lancar meski ada puluhan perangkat seperti HP, laptop, smartphone. Nah, dia dirancang yang dirancang agar tetap lancar meski ada puluhan perangkat seperti HP, laptop, smartphone yang nyambung di satu router. Dan selanjutnya ada 802.11 AS yang tanggalnya itu 2020. Dia menggunakan frekuensi 2,5 GHz sama 5 GHz dan 6 GHz. Nah, bandwidth yang digunakannya itu 20 sampai 160 ya. Dan kecepatannya itu 9,6 Kbps. Nah, generasi dan di huruf E ini dia adalah extended. Ia membuka pita 6 GHz agar tidak tabrakan dengan sinyal Wi-Fi tetangga atau perangkat lain. Nah, yang terakhir itu ada 802 BE dan juga disebut IP7. Tanggal rilisnya 2024 dan itu ekspektasi atau diharapkan. Dan frekuensinya itu 2,5 GHz dan 5 GHz dan 6 GHz. Dan bandwidthnya juga 20 sampai 320. Nah, kecepatannya yaitu 46,1 Gbps. Nah, generasi terbaru kecepatannya hampir 5 kali lipat dari Wi-Fi 6. Sangat cocok untuk kebutuhan masa depan seperti VR berkualitas tinggi dan transfer data raksasa secara instan. Nah, tadi kan sudah menjelaskan jenis standar dan juga frekuensi. Nah, di sini kita akan menjelaskan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, frekuensi 2,4 GHz digunakan secara luas
dalam teknologi nirkabel. Nah, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan beberapa perangkat lainnya di dalam konteks Wi-Fi. Nah, adalah salah satu dari dua pilihan bersama dengan 5 GHz yang tersedia sebagai besar router kabel modern. Nah, frekuensi 2,4 GHz ini memiliki cangkupan yang sangat luas dan kemampuan penetrasi yang lebih baik melalui dinding dan objek. Tetapi biasanya memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan 5 GHz. Nah, frekuensi 5 GHz ini digunakan secara luas dalam teknologi nirkabel, termasuk Wi-Fi. Dalam konteks Wi-Fi, frekuensi 5 GHz sering digunakan bersama dengan frekuensi 2,4 GHz sebagai opsi kedua yang tersedia dalam sebagai besar router nirkabel modern. Nah, frekuensi 5 GHz ini sering dianggap memiliki transfer data yang lebih tinggi dan kurang rentan terhadap interferensi dibandingkan dengan 2,4 GHz. Nah, namun frekuensi 5 GHz ini memiliki jangkauan lebih pendek dan kemampuan penetrasi yang lebih rendah melalui dinding dan objek jika dibandingkan dengan 2,4 GHz. Nah, di sini ada gambaran frekuensi 2,4 GHz sama 5 GHz. Dan 2,4 GHz ini, frekuensi ini bekerja pada gelombang yang lebih panjang. Dalam hukum fisika, gelombang semakin rendah frekuensi, semakin mudah gelombang tersebut merambat melalui objek padat. Nah, kemampuan penetrasi ini, frekuensi 2,4 GHz ini memiliki panjang gelombang radio sekitar 12,5 cm. Karena cukup panjang, ia bisa memantul dan menembus tembok atau lantai dengan kehilangan energi yang relatif kecil. Nah, itulah kenapa digambar sulit cengkumat sampai ke area luar rumah. Nah, sampai dia ke area luar rumah ini. Nah, masalah interferensi atau masalah gangguan ini adalah area paling berisik ya. Banyak perangkat non-IP yang juga pakai frekuensi ini. Nah, seperti Bluetooth ibarat jalan raya yang macet parah. Karena semua jenis kendaraan lewat di sana. Nah, kapasitas data ini karena jalurnya sempit, hanya ada 3 jalur yang tidak tumpah tindih, data yang bisa lewat terbatas. Beda dengan 5 GHz. Nah, 5 GHz ini dia bekerja pada gelombang yang lebih pendek dan jauh lebih cepat bergerak. Nah, kecepatannya ini frekuensinya lebih tinggi, ia bisa membawa data yang lebih padat dalam waktu yang sama. Nah, ini alasan kenapa untuk download besar atau gaming 5 GHz jauh lebih unggul. Nah, kelemahan penetas kelemahan dari penetas ini panjang gelombang hanya sekitar 6 cm. Sifat gelombang frekuensinya itu pendek atau mudah diserap oleh benda padat. Begitu menabrak tembok tebal, begitu menabrak tembok tembok tembak atau lemari kayu lah, dan hanya di sekitar router, dia tidak akan menembus ke area sini.
cuman dia cukup ke area dalam saja. Dan ini sangat terganggu, tapi dia cocok untuk di satu ruangan. Nah, selanjutnya ini ada yang ketiga ada WLAN komponen. Nah, yaitu yang pertama ada wireless NIC. Nah, untuk berkomunikasi secara kabel, laptop, tablet, ponsel pintar, dan bahkan mobil terbaru menyatakan NIC kabel terintegrasi yang menggunakan pemancar atau penerima radio. Jika perangkat tidak memiliki NIC kabel terintegrasi, maka adapter nirkabel USI dapat digunakan. Nah, biasanya wireless NIC ini di PC biasanya tidak ada di PC. Nah, jika ingin menggunakan wireless NIC bisa menggunakan wireless NIC atau juga bisa menggunakan wireless NIC USB. Nah, setiap NIC memiliki alamat antara akses media atau alamat MAC yang dimasukkan ke dalamnya saat untuk mengidentifikasi secara unik. Namun, MIC ini kompatibel dengan APS sebelum komunikasi dapat terjadi. Misalnya kartu 802.11 memerlukan AP 802.11b. Nah, bisa juga dia menggunakan standar 802.11. Nah, selanjutnya yaitu ada home router atau router rumah. Nah, router rumah ini terhubung langsung ke modem melalui kabel. Hal ini memungkinkan menerima informasi dan mengirim informasi ke internet. Nah, router kemudian membuat dan berkomunikasi dengan jaringan Wi-Fi rumah Anda menggunakan antena bawaan. Nah, ini memberi semua perangkat di jaringan rumah dan akses internet. Nah, si router ini dia terhubung ke modem dan modem terhubung ke internet. Nah, kemudian router membuat berkomunikasi dengan jaringan Wi-Fi rumah. Dia terhubung ke laptop dan PC. Nah, ini, kabel ini juga berfungsi sebagai akses point untuk menyediakan akses dan kabel. Bisa juga digunakan sebagai switch untuk menyediakan gateway atau untuk menghubungkan perangkat berkabel. Nah, si router ini dia pakai kabel untuk menghubungkan router B. Nah, router ini juga bisa digunakan untuk menyediakan gateway ke jaringan lain dan internet. Nah, dia juga bisa menghubungkan ke router B. Nah, router B juga bisa terhubung ke internet. Nah, selanjutnya ada access point. Nah, access point adalah sebuah perangkat kelas jaringan. Nah, access point ini adalah perangkat jaringan PC yang menghubungkan piranti dan kabel, tidak menggunakan kabel. Dengan jaringan internet lokal, dia menggunakan teknologi seperti wireless atau juga disebut Wi-Fi. Nah, access point ini ada titik akses merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan atau provider. Nah, fungsi dari perangkat ini adalah untuk
menerima maupun mengirim data berasal dari data. Nah, misalnya akses ini memancarkan sinyal radio untuk mengirimkan data dan menerima data ke laptop atau PC. Nah, akses point ini ada dua tipe. Yang pertama ada autonomous access point. Terus yang kedua juga ada lightweight access point. Nah, apa itu autonomous access point? Nah, kita akan jelaskan sih. Nah, autonomous access point ini adalah otonom perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai titik akses mandiri dalam jaringan WLAN atau wireless local area network. Nah, apa otonom ini tidak bergantung pada kontrol pusat untuk mengatur dan mengelola koneksi nirkabelnya. Nah, jadi akses point autonomous ini dia secara mandiri dan tidak menggunakan kontrol. Atau juga bisa disebut dia dikonfigurasi secara manual, tidak menggunakan kontrol. Nah, sebagai gantinya, apel atau nama ini berdiri sendiri dan dapat dikonfigurasi langsung dari antarmuka pengguna yang terpasang di perangkat itu sendiri. Nah, dia bisa dikonfigurasi langsung dari si laptop. Nah, selanjutnya itu ada lightweight access point. Nah, lightweight access point ini adalah jenis access point dalam jaringan kabel yang beroperasi sebagai bagian dari arsitektur kontrol sentral. Nah, berbeda dengan access point otonom yang tadi, yang bekerja sebagai secara mandiri. Nah, AV ini memerlukan kontrol sentral untuk mengelola dan mengontrol operasi. Nah, misalnya ada 100 AP. Nah, dia agar mudah, dia menggunakan kontrolnya yaitu WLC. Nah, WLC ini dia mengontrol semua akses point untuk mempercepat waktu. Nah, kalau misalnya satu dikonfigurasi, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, adanya WLC ini, dia akan mempermudah konfigurasi semua AP. Nah, yang keempat ada WLC concepts. Nah, apa itu WLC? Nah, WLC itu adalah WLAN controller yang digunakan dalam kombinasi dengan Liquid Access Point protokol. Nah, dia untuk mengatur akses point dalam jumlah yang besar oleh jaringan admin. Nah, WLAN controller ini merupakan bagian dari data LAN dalam Cisco Wireless Model. Nah, WLAN ini, controller ini secara otomatis menangani konfigurasi dari 6 sampai 500 akses point dimanapun berada, selama dalam jangkauan atau area tertentu. Tergantung dari modelnya. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 6 AP atau sampai 400 300 AP, nah dia juga bisa menggunakan WASI yaitu WLAN panggilannya dan untuk mengkonfigurasi secara otomatis. Nah, selanjutnya itu keuntungan dari menggunakan WASI ini adalah yang pertama manajemen terpusat. Nah, manajemen terpusat ini
bisa mengontrol semua akses poin hanya dari satu layar atau perangkat utama di situasi ini. Nah, kita nggak perlu datangi tiap lantai atau login ke tiap IP AP satu persatu, mau ganti nama VPS ID. Nah, cukup ganti di VLC, maka 50 AP akan otomatis berubah saat itu juga. Yang kedua itu ada konfigurasi, konsisten konfigurasi. Nah, ini memastikan semua AP punya pengaturan yang identik dan benar. Nah, detail untuk menghindari human error atau kalau settingan 211 ada risiko satu AP lupa dipasang atau password atau salah tipe enkripsinya. Nah, dengan WLC ini kita bisa satu template konfigurasi lalu di push ke semua AP. Hasilnya standar keamanan dan koneksi jadi sama rata di seluruh area. Nah, yang ketiga ada scalabilitas. Nah, ini kemudahan untuk memperluas jaringan. Nah, kalau kantor mau nambah ruangan atau lantai, kamu tinggal beli AP baru, colok ke jaringan, dan WLC akan otomatis mendeteksi serta memberikan konfigurasi ke AP baru tersebut. Nah, menambah 10 atau 100 MB jadi sama gampangnya. Yang keempat ada optimasi kinerja. Nah, WLC ini secara cerdas mengatur pengguna kanal atau channel agar tidak saling tabrakan antar AP. Nah, ia juga bisa melakukan load balancing. Load balancing artinya jika satu AP sudah terlalu penuh, misalnya 50 orang. Nah, misalnya WLC ini sudah penuh. Nah, misalnya AP-nya sudah penuh, misalnya 50 orang. Nah, WLC akan mengarahkannya pengguna baru ke AP terdekat lainnya yang masih kosong. Yang kelima, keamanan terpusat. Nah, kita juga bisa mengatur autentikasi pengguna. Misalnya pakai akun karyawan. Nah, mendeteksi adanya AP liar atau logo AP yang mencoba mencuri data dan menerapkan enkripsi terbaru secara serentak. Jika ada ancaman, kamu bisa langsung blokir dari pusat. Yang terakhir ada pemantauan dan pemecahan masalah yang mudah. Nah, di dashboard WSI, kamu bisa lihat AP mana yang mati dan area mana yang sinyal lemah, atau siapa pengguna yang paling banyak makan lanjut. Nah, kalau ada komplain IP lemot, kamu nggak perlu nebak, tinggal cek lognya di WSI untuk cari tahu masalahnya. Nah, selanjutnya cara kerja WLC. Yang pertama itu ada ini ya, inisialisasi dan konfigurasi awal. Nah, ini tahap persiapan WLC dinyalakan dan diberi pengaturan dasar seperti alamat IP, nama jaringan SSID, dan protokol keamanan dan protokol keamanan. Nah, di sini WLC bersiap-siap untuk memimpin perangkat-perangkat lainnya. Yang kedua ada registrasi akses point. Nah, begitu AP baru dicolok ke jaringan, dia tidak langsung bekerja. AP akan mencari keberadaan WLC
Biasanya pakai protokol chatbot. Setelah ketemu, AP akan mendaftarkan diri ke WLC agar bisa dikelola. Mungkin juga manajemen konfigurasi AP. Nah, setelah registrasi sukses, WLC mengambil kendali penuh. Nah, WLC menentukan AP ini harus harus pakai caranya berapa, bahwa radionya seberapa kuat, dan fitur apa saja yang aktif. HP cuman tinggal nurut instruksi dari pusat. Yang keempat ada distribusi konfigurasi lain. Nah, WLC juga mengatur bagaimana HP atau laptop klien bisa terhubung. Nah, WLC mendistribusikan kebijakan seperti hanya karyawan yang punya akun yang boleh masuk, atau tamu hanya boleh dapat kecepatan 5 Mbps. Yang kelima ada manajemen keamanan. Nah, WLC terus memantau ancaman. Dia melakukan enkripsi data dan memeriksa apakah ada perangkat asing asing yang mencoba menyusup. Jika ada apa liar di dekatnya, WLC akan memerintahkan AP resminya untuk melakukan investigasi. Nah, selanjutnya ada pemantauan kinerja. Nah, WLC secara real time memantau traffic. Jika satu AP terlalu sibuk atau banyak user, WLC akan melakukan load balancing, yaitu memindahkan user ke AP lain yang lebih renggang agar internet tidak lemot. Nah, selanjutnya ada mobilitas. Ini fitur paling keren kalau kita jalan dari lantai satu ke lantai dua sambil video call atau telepon atau juga meeting. Ya, sih akan memindahkan koneksi HP kamu dari apel lantai satu ke apel lantai dua secara mulus dan tidak terputus. Nah, kita juga nggak bakal sadar kalau koneksinya berpindah. Nah, selanjutnya ada pemulihan otomatis. Nah, kalau ada satu HP mati atau rusak, WLC akan mendeteksi mendeteksinya. Nah, WLC kemudian memerintahkan apa-apa di sekitarnya untuk menaikkan kekuatan sinyal. Nah, guna menutupi area yang kosong atau lubang sinyal akibat apa yang mati tadi. Nah, selanjutnya ada implementasi WLC. Nah, kita akan mengelab WLC. Nah, kita akan membuat WLC. Nah, di sini sebenarnya ada terdiri dari tiga gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, terdiri dari 4 SSID, yaitu dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Nah, kita akan mengkonfigurasi server DHCP supaya nanti perangkat-perangkat laptop atau smartphone dia dapat IP DHCP. Kita pasang IP-nya.
Nah, kita akan membuat DHCP. Siapa DHCP? Hmm? Oh, berapa? Udah. Nah, kita akan membuat server DHCP. Nah, kita nyalain dulu access point-nya. Nah, dari sisi laptop manajemen kita sudah dapat DHCP, servernya, IP DHCP. Nah, kita akan ke IP PLC. Kita masuk ke laptop manajemen, masuk ke web. Nah, kita ketik IP PLC-nya. Nah, kita udah masuk. Kita pasang password-nya itu admin. Maksudnya kita pasang admin 123 dan konfirmasi juga admin 1.
dua tiga. Kita klik start. Nah, kita udah masuk. Nah, kita isi sistem namanya itu relasi manajemen. Nah, next. Nah, kalau kita, nah di sini kan kita ada 4 SID yaitu dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Kita dosen, kita masukin passwordnya itu dosen, dosen 1 2 3. Nah, klik next. Nah, dan 1 2 3. Klik next, langsung next. Nah, kita langsung update. Oke, kita keluarin dulu. Masuk lagi ke webnya. Kita masuk ke webnya Welsi. Maka webnya HTTP kita tambahkan jadi HTTPS. Nah, kita login. Kita bisa tanya admin, passwordnya admin 1 2 3. Nah, kita udah masuk. Nah, kita udah masuk ke WLC-nya. Kita klik tegak VLAN. Nah, kita di sini cuman ada SSID dosen. Nah, kita bilang dosen dong yang kita masuk. Nah, kita go, kita nambahkan SSID lagi. Nah, kita masukin SSID staf. Ini staf, SSID-nya staf juga. Kita apply.
Nah, sudah kita cek apakah sudah ada atau belum. Ya. Nah, kita sudah ada SSID setup. Yang kedua kita masukin SSID mahasiswa. Kita klik dulu. Kita masukin mahasiswa. Di bawah juga mahasiswa. Kita klik upload. Ini akan sedikit lama ya. Nah, kita SSID mahasiswa sudah masuk. Kita tambahkan lagi yang terakhir itu SSID tamu. Bawahin juga empat tamu yang kita update. Nah, kita udah masuk dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Nah, selanjutnya itu gedung A yaitu SID-nya ada dosen dan staf. Kita masuk ke Plus. Kita bisa kan menjadi, ya itu kan ada tiga gedung kita bikin gedung. Nah, kita ada dari grup, kita namanya grup gedung, namanya gedung, gedung, gedung A. Isinya, nah kita ada deh. Mungkin ini akan sedikit lambat ya teman-teman. Kita gedung A sudah ada. Kita tambah lagi gedung B.
Nah, dan nih, kita sudah buat, kita bisa bikin satu lagi buat gedung C. Kita, udah. Nah, kita sudah bikin gedungnya. Kita balik lagi ke bilang. Nah, kita kan belum memasuki password SID-nya. Kita masuk ke gedung 4. Kita ubah nama dulu. Update. Kita masukin lagi ke. Nah, ini udah di kita masuk ke APS. Dan sekali ke login dan gitu.
Kita masuk ke penyuluhan. Kita masuk ke judul. Kita ke apa? Kita masuk dulu ke wilayahnya. Kita masuk ke lagi start buat memasuki fase itu. Kita first ini seperti kita masuknya biasanya itu start 1, 2, 3 kita upgrade. Nah, kita masuknya sudah masuk ya teman-teman. Kita lanjut ke yang SID mahasiswa.
Kita masuk ke investasi politik. Kita masukin passwordnya itu mahasiswa tiga. Kita apply. Nah, mungkin ada sedikit lama ya. Kita percepat. Kita cek apakah ada masuk. Nah, kita udah masuk. Kita lanjut ke yang bisa saya di tamu. Tes sebetulnya. Nah, kita lihat tamu. Saya juga tidak berat. Kita apply. Kita cek. Kita semua fase udah masuk semua. Kita ke attribute. Kita masuk ke yang gedung A. Kita masuk ke APS. Kita coba connecting dari laptop.
Ini dosen. Dosen. Ini passwordnya dosen 123. Nah, gitu. Jadi kita ini HP ini kita terhubungnya ke Bejeng B. Nah, kita ada terhubung. Kita bukan juga dari smartphone. Dosen. Ya, untung bukan dosen. Kita coba hubungan lagi. Ketik wireless, masih kunci wireless. Otomatis ini. Yang masih dalam gedung A. Ya, ya connect. Kita connectin semua perangkat. Connectin semua perangkatnya. Dosen.
Kita masih di sini. Ini itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Kita akan kembalikan kepada host. Nah, luar biasa. Terima kasih kepada saudara saudara Muhammad Badli Abdul Goni atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini ada dari Mbak Alia. Izin Mas, Mbak, izin Mas, bagaimana WLC mengelola SSD mapping untuk multi-peer SSD? Baiklah, untuk saudara Badli Abdul Goni bisa dijawab. Silahkan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, gitu. Nah, bagaimana WASI mengelola pilihan atau pilihan mapping untuk SSID? Nah, di setiap SID pilihan bisa dihubungkan ke pilihan tertentu. Nah, ini disebut pilihan mapping. Nah, tujuannya untuk memisahkan traffic yaitu dosen, staf, mahasiswa, tamu. Dan keamanannya lebih baik, terus manajemen jaringan lebih rapi. Dan pilihan mapping ini adalah proses pada WSI untuk menghubungkan sebuah SSID ke pilihan tertentu, sehingga setiap perangkat yang terhubung ke SSID tersebut akan masuk ke jaringan pilihan yang sudah ditentukan.
Nah, pilar mapping ini adalah mekanisme pada WLC yang mengalokasikan SSID dengan pilihan tertentu agar kalian masuk ke jaringan yang sesuai. Nah, itu aja dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada lagi dari Pak Aga. Izin Mas, bagaimana cara WLC melakukan provisioning dengan onboarding access point secara otomatis? Mungkin dari Saudara Badli Abdul Ghani bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi, Mas, bagaimana cara WLC melakukan provisioning dan onboarding access point secara otomatis? Nah, provisioning apa ini? Proses memberikan konfigurasi SSID, bisa juga VLAN, bisa juga security, dan lain-lain ke HP. Nah, onboarding ini proses HP pertama kali join ke WLC sampai siap digunakan. Nah, jadi HP nyala, dia langsung connect ke WLC, terus dikonfigurasi otomatis dan siap pakai. Nah, WLC ini akan melakukan onboarding HP secara otomatis melalui proses discovery atau juga istilahnya permintaan. Nah, join Travelab lalu provisioning konfigurasi sehingga HP bisa langsung digunakan tanpa setting manual. Nah, itu aja dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada lagi, Mas. Izin Mas, bagaimana WLC mengelola RT manajemen RR, RRM untuk menghindari interferensi?
Monggo Mas Badli bisa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Izin Mas, bagaimana WLC mengelola RF manajemen atau RMM untuk menghindari Nah, RMM ini adalah Radio Resource Management, adalah fitur di WLC atau wireless LAN cabinet yang secara otomatis mengatur channel dan power access point supaya tidak saling ganggu, interferensi, sinyalnya tetap optimal, komponennya merata. Nah, untuk cara mengelola ini, nah cara kerjanya itu, nah AP mengumpulkan data RF. Setiap AP secara berkala scan lingkungan, nah channel yang dipakai AP lain, interferensi atau WiFi lain, noise kecepatan sinyal. Nah, WSC menganalisis tentang direction. Nah, WSC mengolah semua data dari AP, rencana mana yang padat, area yang overlap sinyal, dan area yang lemah. Nah, kapan area yang berjalan? Nah, secara periodik, misalnya tiap beberapa menit atau jam, saat ada perubahan, AP mati atau hidup, interferensi naik. Nah, banyak kalian. Nah, dari tujuan RM ini menghindari interferensi WiFi atau non-WiFi. Nah, optimal WiFi jaringan dan minimum dalam tim otomatis tanpa manual. Nah, RM pada WASI bekerja dengan mengumpulkan data RF dari AP, lalu secara otomatis mengatur channel DCA dan power untuk menghindari interferensi dan menjaga kualitas jaringan WiFi. Nah, itu aja. Jadi saya ada lagi yang mau bertanya. Jadi eh, bagaimana Mbak Alia mungkin atas dari jawaban-jawabannya dari pemateri kita ya hari ini, apakah sudah nangkep atau belum?
Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Sa- Sama-sama Mbak Alia. Terima kasih juga atas sudah bertanya untuk pada acara ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, silahkan bisa disampaikan oleh pemateri. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, mari kita lanjut ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpet Network yang akan dibawakan oleh saudara Mas Farel. Eh, Kepada saudara Mas Farel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih untuk materi dan juga untuk para peserta ya sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, di sini mungkin saya akan mengenalkan diri ya. Saya Farel. Pada kesempatan ini saya akan membawakan Bestpet Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Ini ada beberapa, ini ada beberapa daftar isi yang akan kita kasih tahu ya, mulai dari company, vision, mission, our specialties, which is us, support brands, our client, our team certification, sampai kota pasar. Jadi Best Buy Network ini didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang ada. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman ya. Bahkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Nah, di sini kami itu di sini kami ingin menjelaskan ya ada beberapa keahlian utama yang kami miliki di Best Buy Network. Itu ada desain planning, consulting, training, sistem audit survey, supply material, manage service, network configuration, physical network installation, sampai ke engineer on site. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ya, dokumentasi surat kontrak kerja ya terkait layanan consulting. Ini kita apa contohnya? Ada API, ada dari Kominfo. Nah, di intinya terus semua dokumen consulting ini juga beragam proyek konsultasi ya yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT ya teman-teman. Nah, di sini juga ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat ya untuk mengembangkan keterampilan dan tenaga kerja Anda. Di pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik ya. Ini topik-topik yang sudah kita pernah buat yaitu ada segmen routing MPLS, Brickrotic, dan CCI, ESP ya. Kita pernah training juga di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, sampai ke Timor Leste. Ini ada juga dokumentasi dari implementation dan managed service ya.
Dan di sini terlihat ya tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di center, mulai dari isolasi proses jaringan hingga pengecekan server. Nah, ini juga kita lakukan penataan kabel ya. Nah, ini adalah contoh nyata dari proses implementation demand service. Ini kita banyak ya. Ada juga pemasangan tower, ada kelistrikan juga, ada cabling, ada dokumentasi di lapangan juga ya. Terus juga ada kompletasi foto beberapa ID card ya dari berbagai perusahaan seperti dari Pins, kemudian ada dari Metrocom dan juga ada Trainoset. Ini kan menunjukkan kalau kami tuh memang menyediakan layanan outsourcing ya untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi klien tuh bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Dan ini juga ada portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpet Network. Main banyak ya kita udah mulai aktif dari 2009 nih sekarang. Nah, mengapa harus memilih kami? Karena kami berpengalaman sejak 2016 telah menangani berbagai proyek besar ya. Juga kami punya solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Juga kami juga memiliki teknologi baru yang selalu update dengan perkembangan industri. Yang bisa soal kepercayaan, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah ya, perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Dan itu kami juga didukung oleh vendor teknologi global, jadi kami bisa yakin bahwa seterusnya kami tahu selalu aktual. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global ya, ada dari Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper, Luigi, sampai ke Omada. Nah, di sini juga kita pernah bekerja sama dengan instansi pemerintahan ya, dari Kemdigi, Mabes Polri, yang Indo, BTN, sebanyak lagi. Nah, di sini juga ada dari instansi swasta ya, kita pernah Dokom, Nokia, dan sampai ke Sumiaga. Ya, di sini kita timnya memiliki terdiri para profesional bersertifikat seperti kita memiliki sertifikasi CCNA sampai ke CCIE, itu juga ada Fortinet, NSC Series, Juniper, Gensia, Huawei, HCNA, Protik, MTCNA sampai TCN. Ini kita memiliki sertifikat data center ya, itu DCFC. Ya, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami ya. Kalian juga bisa cek informasi lengkap di website kami www.bestpetnetwork.com atau di email kami itu info@bestpetnetwork.com. Kami teh berlokasi di Jalan Lombok 2, 0154, Terminal 1, Kota Tangerang, 15138, Indonesia. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu ya buat kontak kami. Mungkin sekian dari pemaparan kompro. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, lihat guys, itu mantap. Nah, terima kasih kepada saudara Mas Farel atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga dengan semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, kita baca, dan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita.
Saya host webinar Ramadan. Selaku saya Muhammad Arya Hidayah selaku host webinar Ramadan serta seluruh panitia webinar Ramadan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.